Halo teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya saya berharap kalian dalam keadaan baik dan sehat. Untuk kalian yang udah subscribe channel Perjuangan Syefi Official, saya ucapkan terima kasih. Dan buat kalian yang belum menekan tombol subscribe, saya harap kalian tekan tombol subscribe-nya sekarang dan hidupkan tombol loncengnya. Kenapa? Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi jika saya ada upload video. Dan di samping itu, dengan kalian menekan tombol subscribe, artinya kalian juga ikut membantu channel ini untuk terus berkembang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mendukung. Jumpa lagi dengan saya, Vicky, di episode kelima. Di video kali ini saya ingin membahas tentang hal-hal apa saja sih yang harus dihindari oleh para penderita gangguan kecemasan agar proses penyembuhannya tidak terhambat ataupun terganggu. Karena sebenarnya banyak faktor penghambat kesembuhan gangguan kecemasan yang kita miliki dengan tanpa sadar sering banget kita lakukan. Hal yang paling utama yang harus dihindari adalah grup-grup Facebook dan WhatsApp. Ayo di antara teman-teman semua, komen di bawah jika kalian saat ini masih bergabung di dalam grup-grup Facebook ataupun WhatsApp. Komen di bawah. Saya ingin melihat seberapa banyak sih teman-teman yang ikut gabung di dalam grup-grup anxiety. Ini kerap terjadi, ya. Bukan saya melarang jika teman-teman ingin bergabung dengan grup anxiety, ya. Tetapi ada baiknya hal tersebut sebisa mungkin ditinggalkan. Kenapa saya bisa mengatakan hal tersebut? Bukankah dengan bergabung dengan grup kita bisa mendapatkan teman sependeritaan dan senasib dengan kita? Jadi kita bisa saling memotivasi gitu. Pasti kalian akan bicara seperti itu. Memang benar, namun tahukah kalian bahwa kebanyakan grup isinya itu bukan saling memotivasi? Coba cek, ya. Malah yang ada apa? Yang kita dapatkan atau yang kita lihat itu apa? Berbagai macam keluhan yang terus-menerus setiap saat tentang sensasi yang mereka rasakan. Coba, silahkan kalian cek saat ini di Facebook ataupun di WhatsApp grup-grup kalian. Adakah yang kata-kata yang memotivasi ataupun yang saling memberi jalan keluar? Saya jamin itu tidak akan ada. Kenapa? Karena kebanyakan grup-grup isinya hanya selalu tentang keluhan itu saja. Dan itu apakah baik? Ya, dari segi itu, apakah hal ini baik untuk psikis kita? Tentunya tidak, ya. Nah, inilah alasan kenapa saya katakan untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Jika tidak, akan sulit tentunya untuk keluar dari zona gangguan kecemasan, ya. Tidak akan ada hal-hal yang positif yang didapatkan dari grup jika ingin segera sembuh dari gangguan kecemasan. Lebih baik kita nimbrung atau bicara dengan orang-orang yang normal tanpa keluhan, ya. Kenapa? Sebab mereka itu bisa memberikan energi yang positif kepada diri kita agar kita mampu termotivasi untuk sembuh dan hidup normal seperti mereka. Bagaimana? Make sense? Masuk akal? Kemudian hal yang kedua adalah sebisa mungkin untuk hindari dulu melihat atau menyaksikan berita-berita atau film-film yang isinya masih membuat kita kambuh. Bukan artinya tidak boleh, ya teman-teman. Bukan artinya tidak boleh, melainkan untuk saat ini bagi kalian yang kecemasan yang masih besar,
sebaiknya untuk sementara waktu kalian hindari dulu sampai nanti jika kalian sudah benar-benar membaik, barulah kalian coba beradaptasi secara pelan-pelan untuk menghadapi hal tersebut. Jika gagal, wajib kalian lakukan lagi, tapi sebisa mungkin jangan dipaksakan, ya. Hal yang ketiga, hindari dulu minuman atau makanan yang dapat menimbulkan sensasi. Kenapa ini penting? Sebab dengan kalian mengkonsumsi makanan atau minuman yang dapat menyebabkan sensasi, maka akan muncul kecemasan itu. Nah, ketika muncul kecemasan itu, yang ada apa? Kalian panik, kalian nggak tahu harus buat apa, akhirnya lari ke IGD dan bolak-balik IGD. Ya, nggak akan ada habisnya. Nah, sebisa mungkin hal ini dihindari dulu. Buat kalian yang pecinta kopi, tapi kalian juga memiliki gangguan kecemasan dan kecemasan kalian masih besar, usahakan hentikan kopi, ya, karena itu ada kandungan kafeinnya. Jadi bisa menyebabkan sensasi berdebar, kemudian kembung. Jadi usahakan untuk tinggalkan. Itu untuk sementara waktu. Apalagi yang perokok, hindari dulu, ya. Usahakan untuk stop dulu sampai semuanya membaik. Yang penting untuk saat ini tinggalkan dulu hal-hal yang dapat menimbulkan kecemasan kita muncul atau sensasi itu muncul. Hal yang keempat yang harus dihindari adalah searching Google tentang gejala-gejala penyakit. Sepele memang, kebanyakan penderita gangguan kecemasan ini terlampau sering untuk men-searching Google. Ada kejadian sesuatu yang dirasakan sedikit langsung searching Google. Nah, ini memang sepele ya, namun ini sangat penting untuk proses penyembuhan kalian tentunya. Nggak tepat jika kalian mempunyai keluhan kalian malah bertanya ke Google. Takutnya hal itu malah membuat kalian jadi kambuh. Tapi cobalah cari tips penyembuhan atau hal-hal yang positif lainnya dari Google. Saya rasa itu lebih bermanfaat daripada kalian cari-cari gejala penyakit di Google, ya. Jika kalian sakit, solusinya ya datangi dan konsultasikan ke dokter. Itu lebih tepat ketimbang kalian searching Google. Fokus saja pada satu metode penyembuhan dan saya jamin kalian akan segera sembuh. Tetapi jika kalian masih memelihara sifat penasaran atau ingin mencoba berbagai macam pengobatan atau terapi, maka kalian akan semakin sulit untuk bisa sembuh, ya. Pilihlah mentor yang tepat agar kalian bisa fokus. Ini penyakit mental, ya. Ini penyakit mental yang tidak bisa sembuh hanya dengan minum obat. Tetapi berani merubah cara pandang dan cara berpikir kita atau mindset, buang jauh-jauh rasa ketakutan yang kita miliki, insya Allah perlahan-lahan kalian akan mendapatkan kesembuhan itu. Hal yang kelima yang harus kalian hindari adalah dengan bertanya-tanya atau membanding-bandingkan kesembuhan orang lain dengan diri kalian. Pada dasarnya hal ini gak ada manfaatnya. Oke, teman-teman, ini gak ada manfaatnya. Sering banget para penderita gangguan kecemasan bertanya kepada orang yang sudah sembuh atau mantan penderita, ya, berapa lama sih kamu bisa sembuh dari kecemasan? Aku udah sekian bulan kok nggak sembuh-sembuh, ya. Hal ini nggak ada manfaatnya sama sekali untuk kalian yang masih kecemasannya besar. Tapi yang harus kalian lakukan sebenarnya adalah fokus pada diri kalian. Buat target dalam diri kalian. Ada orang yang sakit hanya 2 bulan, ada yang 6 bulan, bahkan bertahun-tahun. Itu semua bergantung pada dirinya masing-masing. Sebenarnya
Jadi kalau kalian ingin 2 bulan saja sembuh, tapi sampai detik ini kalian masih takut mau ngapa-ngapain, bagaimana mau cepat sembuh? Kalau kalian sampai detik ini masih berlindung pada zona nyaman kalian dan kalian tidak berani untuk keluar dari zona nyaman kalian, bagaimana kalian ingin sembuh? Oke, sampai sini paham? Dan saya harap kalian benar-benar mengerti. Jika ada sesuatu, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Siapa di antara kalian yang sampai saat ini masih takut untuk keluar dari zona nyaman? Silakan kalian komen di bawah. Ya. Kemudian kita lanjut. Hal yang keenam adalah dengan mencoba semua metode penyembuhan. Nah, ini ibaratnya serakah. Ini juga menjadi salah satu faktor kenapa kalian sampai saat ini masih sulit untuk lepas dari gangguan kecemasan. Sebaiknya usahakan, ya, ini sebaiknya diusahakan untuk memilih satu metode penyembuhan saja. Fokus pada satu. Jangan mencoba-coba segala hal. Hipnoterapi, ke psikolog, ke psikiater, kemudian di terapi-terapi segala macam lah, pokoknya yang bentuknya untuk proses penyembuhan kita, tapi tidak diselesaikan dengan atau tidak fokus pada satu penyembuhan saja gitu. Semua dicoba. Nah, kenapa? Karena proses penyembuhan gangguan kecemasan ini tidak ada yang instan gitu. Semuanya itu butuh proses. Jika kalian tidak fokus, otomatis metode penyembuhan yang sedang kalian jalani saat ini juga akan terganggu. Sabar, percaya pada proses. Jangan mengikuti nafsu kita yang suka banget buru-buru, tergesa-gesa, ingin yang instan, ya. Yang ada apa? Kalau kita mengikuti sifat-sifat ini, habis uang kita. Ya, kita ikutin semua, nggak ada akan ada titik. Di grup misalnya ada penawaran obat herbal untuk menyembuhkan anxiety, kita beli. Kemudian ada obat alternatif yang lain yang bisa menyembuhkan anxiety, yang obat herbal itu kita beli, ya. Dan harganya yang saya tahu itu bukan murah gitu ya, selangit, mahal. Oke, kalau kita konsumsi sembuh, tapi kebanyakan apa yang dilakukan? Begitu minum, kita yakin dalam diri kita sembuh dengan minum obatnya. Sembuh. Iya, sembuh. Tapi ketika jalan 2 bulan, sebulan, kambuh lagi ketika ada faktor pemicu. Kenapa? Karena yang bisa menyembuhkan kita ini bukan obat, melainkan ada di pikiran dan hati kita. Cara pandang kita, cara berpikir kita, cara kita menanggapi sesuatu hal itu menentukan, ya. Ada yang berobat ke psikiater misalnya, dia diikut terapi obat, dikasih obat penenang dan antidepresan, kemudian ikut terapi selama 3 bulan atau 4 bulan, dia lepas dari obat. Kemudian setelah lepas dari obat, 3 bulan kemudian ada faktor pemicu, kambuh lagi anxiety. Malah kebanyakan lebih besar lagi anxiety-nya dibanding yang lalu sebelum dia. Kenapa? Semua ini penyakit mental, ini penyakit psikis kita, ya, psikis. Yang mampu menyembuhkan ini bukan obat. Ini harus dikalian garis bawahi. Bukanlah obat, melainkan apa? Pikiran, ya, mindset dan hati. Ingat, segala sesuatu yang terjadi, jangan langsung berpikir negatifnya, terlalu jauh memikirkan ke depan. Ingat yang pernah saya bilang di episode ke 03 atau 02, pokoknya kalian bisa lihat di video sebelumnya, bahwa kita ini
bukan manusia peramal masa depan, ya. Jadi kita nggak usah memikirkan sesuatu yang sebenarnya bukan urusan kita gitu ya. Usahakan kalian jangan terpengaruh dengan obat herbal mampu menyembuhkan anxiety, obat ini mampu menyembuhkan anxiety. Ini bullshit semua. Tapi jika ada obat herbal mampu menyembuhkan gangguan lambung, jika ada obat herbal yang mampu mengurangi gejala ini bisa jadi, ya. Bukan artinya saya tidak percaya akan obat herbal, tapi obat herbal yang dibuat itu bisa jadi untuk penyakit fisik, ya. Tapi untuk penyakit psikis tidak ada yang namanya obat. Tetapi obat untuk membantu meredakan gejala ada. Itu saya yakin. Tapi kembali lagi kepada diri kita, apakah kita mampu untuk mengatur atau mengolah pola pikir kita dengan baik dan benar. Di antara keenam hal yang udah saya sampaikan, mudah-mudahan teman-teman semua bisa memahami dan mengerti tentang hal-hal apa saja yang sebaiknya teman-teman hindari, agar proses penyembuhan teman-teman juga bisa cepat dan tidak terhambat. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kalian semua. Bukan bermaksud saya untuk menggurui kalian atau bahkan menganggap saya lebih paham dan mengerti. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jika kalian suka dengan video ini, silakan kalian tekan tombol like-nya dan share ke teman-teman yang lain. Sekian video saya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat. Salam sehat jiwa untuk kalian semua. Vicky out.